Shalom, puji Tuhan saudara-saudaraku. Hari ini saya sengaja buat video ini untuk mempersiapkan kita besok sebagai warga Gemi di kota Ternate. Kita akan melakukan ibadah doa puasa bersama, bergumul bersama. Dan setiap kegiatan-kegiatan rohani semacam ini, mari kita dasarkannya dengan kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini saya kasih tema, hidup di tengah badai, tenang atau tegang. Mari kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan dipilih dari kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudaraku, teks ini juga menjadi sumber perdebatan para pendeta-pendeta terkenal di media sosial. Tetapi saya tidak mau masuk dalam perdebatan mereka. Saya hanya berkepentingan mau menyeberangkan kebenaran firman Tuhan ini kepada saudara dalam 3 poin pertanyaan iman. Yang pertama, di mana mereka mengalami badai itu? Saya yakin bahwa yang namanya badai besar, ombak besar, itu pasti tidak terjadi di pinggir pantai. Ombak besar dan badai besar ini baru terjadi ketika mereka sudah di tengah danau Tiberias, atau yang dengan kata lain disebut Danau Galilea. Karena mereka sudah di tengah, dihantam ombak besar, mereka panik, mereka ketakutan, tegang. Mau maju salah, mau mundur juga salah, tegang. Sehingga mereka lupa bahwa ternyata di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus di situ. Bukankah hal semacam ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita orang percaya? Kita juga seperti itu. Saya ingat waktu wabah virus ini masih di Cina, kita anggap aman-aman saja, badainya masih jauh. Kita menganggap bahwa badai gelombangnya masih di pinggir pantai, belum sampai ke tengah-tengah kehidupan kita. Saat ini, ketika badainya sudah di tengah kehidupan kita, sudah di sekeliling kita, di lingkungan kita, kita panik, kita tegang, kita takut. Sampai-sampai ada sebagian orang percaya, orang Kristen lari terbirit-birit cari Tuhan. Sebagian lagi tengah-tengah malam lari terbirit-birit cari tolong. Sebagian lagi tadi malam saya lihat di media sosial ada yang cari pisang boroho. Amin. Yang kedua, pertanyaan iman yang kedua adalah, apa yang menyebabkan Yesus terbangun? Alkitab mencatat murid-muridnya yang membangunkan dia. Tetapi pertanyaan kritis saya adalah, suara muridnya dengan suara badai, mana yang lebih besar? Tentu suara gelombang, suara badai yang lebih besar. Tetapi di sini poinnya bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak bangun karena suara badai, suara gelombang itu. Tuhan Yesus justru bangun karena permohonan muridnya. Panggilan muridnya yang paling kecil itu membangunkan Tuhan. Hari ini ketika kita mau masuk ke dalam doa puasa bersama, kita harus menyadari bahwa kegemparan tentang badai virus corona di mana-mana ini tidak mengagetkan sama sekali bagi Tuhan. Tetapi permohonan kita yang sungguh-sungguh, permohonan kita yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, itulah yang akan membangunkan Tuhan, membangunkan pertolongan dari tangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita belajar juga poin pertanyaan iman yang ketiga. Bagaimana Yesus meneduhkan angin ribut itu, badai itu? Firman Tuhan tadi berkata, Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Bukan Tuhan Yesus berteriak. Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Karena Dia penguasa alam semesta, maka angin, badai, gelombang semua tunduk di bawah kuasanya. Ketika Dia bilang, "Diam, tenanglah," langsung angin, badai, gelombang semua, yes sir, semua taat. Ini luar biasa menurut saya. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, poin firman Tuhan dari 3 pertanyaan iman ini adalah kita harus cari tetap tenang. Tidak bisa tegang. Kita harus tetap
yakin dan percaya kepada Tuhan sebagai ayat paralelnya, ayat pembandingnya. Dan firman Tuhan ini 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Di sana berkata begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita gagawan, kalau kita tidak tenang, kita tidak akan dapat berdoa. Tidak akan bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena itu jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Amin. Tuhan memberkati.